Selamat datang di kota yang penuh dengan sejarah yang kaya dan cerita yang menginspirasi. Inilah Kota Serang, sebuah tempat yang tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya, tetapi juga menyimpan rahasia dari masa lalu yang menakjubkan. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan melintasi waktu untuk mengungkap asal-usul yang mendasari keberadaan kota ini. Saksikanlah bagaimana jejak sejarah dan keindahan alam bersatu dalam sebuah perjalanan yang memukau. Mari kita jelajahi bersama asal-usul yang mempesona dari Kota Serang. Sejarah Serang tak lepas dari daerah sentral pertanian. Pada zaman dahulu, di Serang wilayah persawahan membentang di mana-mana. Namun sekarang kondisinya sudah berubah drastis. Kota Serang yang ada di Provinsi Banten merupakan ibu kota Provinsi Banten. Letaknya di sebelah utara Provinsi Banten. Semula kota ini merupakan bagian wilayah Kabupaten Serang. Kemudian pada 2 November tahun 2007, ditetapkan sebagai kota otonom. Meski sebagai kota otonom relatif masih muda, namun cikal bakal Kota Serang punya sejarah yang cukup panjang. Wilayah Kota Serang mencakup Serang, Cipocok Jaya, Curug, Kasemin, Taktakan, dan Walantakan. Kota Serang dilintasi jalan tol Jakarta Merak. Lantas dari mana asal-usul nama Serang? Nama Kota Serang diduga berasal dari ucapan seorang pangeran di masa lalu. Suatu ketika Pangeran Syarif Hidayatullah melakukan dakwah dan penyebaran agama Islam di wilayah Pajajaran, kini Jawa Barat. Dalam perjalanan, dia melewati suatu daerah persawahan di Banten. Spontan dia berkata Serang, sambil menatap kagum hamparan padi menguning di depannya. Ketika itu penduduk Banten sudah mengenal agama Islam dari pedagang Arab dan Gujarat yang berlabuh di pelabuhan Banten. Adipati Banten menyambut baik kedatangan Syarif Hidayatullah. Dia tidak menghalangi Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di daerah kekuasaannya, bahkan menikahkan Syarif Hidayatullah dengan putrinya Ratu Kaunganten. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Winaam dan Pangeran Sabakingking. Pangeran Sabakingking kemudian dikenal sebagai Maulana Hasanuddin, Sultan Banten yang pertama. Daerah persawahan tempat Syarif Hidayatullah pertama kali menginjakkan kaki di Banten, kemudian dikenal dengan nama Serang yang berarti sawah. Itulah asal-usul nama Kota Serang yang kini menjadi ibu kota Provinsi Banten. Adapun cikal bakal Kota Serang sebetulnya tidak dipisahkan dari sejarah Banten pada umumnya. Karena kota yang semula merupakan Kabupaten Serang ini, dulunya adalah bagian dari wilayah Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke-16 dengan pusat pemerintahannya terletak di Serang, sekarang menjadi bagian wilayah Kota Serang. Dan sebelum abad ke-16 berita-berita tentang Banten tidak banyak tercatat dalam sejarah. Pada mulanya Banten masih merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda. Menurut salah satu versi sejarah, dahulu, ketika tanah Sunda masih dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran, zaman Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi antara tahun 1482 hingga tahun 1521 Masehi. Di Banten sudah terdapat 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Banten Girang dan Kerajaan Banten Pesisir. Kerajaan Banten Girang dipimpin oleh Adipati Suranggana dan Banten Pesisir dipimpin oleh Adipati Surosoan. Keduanya konon adalah putra Prabu Siliwangi, buah perkawinannya dengan Dewi Mayang Sunda. Adipati Surosoan mempunyai seorang putri bernama Kaunganten yang kemudian diperistri oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pasangan ini terlahir seorang anak laki-laki bernama Sabakingking sebagai putra Sunan Gunung Jati. Sabakingking mewarisi kepandaian ilmu agama Islam dan ahli dalam memerintah sebuah kerajaan. Maka,
Setelah berhasil menaklukkan Banten Girang pada tahun 1525 dan mempersatukannya dengan Banten Pesisir, Sabah Kingking mendirikan Kesultanan Islam di Banten yang pertama. Atas prakarsa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, pusat pemerintahan yang semula bertempat di Banten Girang dipindahkan ke Banten Pesisir. Penobatan Sabah Kingking dengan gelar Maulana Hasanuddin sebagai pemimpin yang mengislamkan Banten dilakukan pada 1 Muharram 933 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Oktober tahun 1526 Masehi. Pada masa Sultan Hasanuddin, telah dibangun sebuah keraton sebagai istana kesultanan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus merupakan pusat kota, yaitu Keraton Surosowan. Keraton Surosowan ini dibangun sekitar tahun 1552 hingga tahun 1570 Masehi, dan konon di kemudian hari melibatkan seorang arsitek berkebangsaan Belanda yaitu Henry Lucas Cardel. Kemudian Henry Lucas Cardel memeluk agama Islam yang bergelar Pangeran Wiraguna. Surosowan memiliki dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area Keraton Surosowan, sekitar kurang lebih 3 hektar. Keraton Surosowan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion atau sudut benteng yang berbentuk intang di 4 sudut bangunannya. Bangunan di dalam dinding keraton sekarang tidak ada lagi yang utuh, hanya menyisakan reruntuhan dinding dan pondasi kamar-kamar bendera persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Keraton Surosowan ini memiliki 3 gerbang masuk, masing-masing terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Namun pintu selatan telah ditutup dengan tembok. Tidak diketahui apa sebabnya. Pada bagian tengah keraton, terdapat sebuah bangunan kolam berisi air berwarna hijau yang dipenuhi oleh ganggang dan lumut. Di keraton ini juga banyak ruang di dalam yang berhubungan dengan air atau tempat pemandian, petirtaan. Petirtaan salah satu yang terkenal adalah bekas kolam taman bernama Balakambang Raradenok. Ada pula pancuran untuk pemandian yang biasa disebut pancuran emas kolam Raradenok, yang berbentuk persegi 4 dengan panjang 30 meter dan lebar 13 meter, serta kedalaman kolam 4,5 meter. Ada 2 sumber air di Surosowan, yaitu Sumur dan Danau Tasikardi yang terletak sekitar 2 km dari Surosowan. Pada saat itu strategi Sultan Hasanuddin dan Sultan Banten lainnya di kemudian hari dalam mengembangkan ajaran Islam adalah dengan cara-cara yang sesuai dengan adat budaya masyarakat Banten. Salah satunya yaitu adu kekuatan dan penampilan ketangkasan yang dikemas dalam wujud permainan debus. Dengan demikian, sedikit demi sedikit masyarakat Banten menyadari dan tertarik untuk mengikuti syariat Islam. Setelah Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570, tampuk pemerintahan diteruskan oleh putranya, yaitu Maulana Yusuf, sebagai Sultan Banten yang kedua. Masa kepemimpinan Maulana Yusuf antara tahun 1570 hingga 1580 dan selanjutnya digantikan oleh Raja atau Sultan ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai yang terakhir Sultan ke-21, yaitu Sultan Muhammad Rafiuddin yang memerintah pada tahun 1809 hingga tahun 1816 Masehi. Pada zaman kesultanan ini, banyak terjadi peristiwa penting terutama pada akhir abad ke-16, tepatnya Juni tahun 1596, saat orang-orang Belanda datang untuk pertama kalinya mendarat di pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dengan maksud untuk berdagang, namun sikap yang kasar dari bangsa Belanda tidak menarik simpati pemerintah dan rakyat Banten, sehingga sering terjadi perselisihan di antara orang-orang Banten dengan orang-orang Belanda. Adapun pusat pemerintahan Serang di Keraton Kaibeng mengalami beberapa kali penghancuran akibat peperangan. Penghancuran keraton oleh kompeni Belanda kala itu juga dilakukan terhadap pusat pemerintahan Keraton Surosowan dan proses penghancuran berlangsung sampai dengan puluhan tahun. Dan sisa reruntuhan keraton yang masih bisa dipakai
Konon kemudian dibawa ke Serang untuk membangun gedung-gedung Belanda, dan diantaranya yang kini menjadi pendopo Gubernur Banten dan pendopo Kota Serang. Sebagaimana diketahui hari jadi Kota Serang ditetapkan tanggal 8 Oktober tahun 1526 Masehi, yang merujuk pada pengangkatan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten pertama pada 1 Muharram 933 Hijriah. Peresmian ulang tahun Serang itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1985 yang ditetapkan pada 6 Agustus tahun 1985 dan diundangkan dalam lembaran daerah sejak 20 Agustus tahun 1985. Itulah sejarah terkait dengan Kota Serang dan juga terkait dengan Kesultanan Banten yang ternyata berdiri di wilayah Kota Serang ataupun Kabupaten Serang. Semoga bermanfaat.